Di Indonesia, banyak sekali barang-barang yang dikaitkan dengan hal mistis. Mulai dari garam, jarum, hingga akar tumbuhan. Nah, salah satunya adalah uyut mimang atau akar mimang. Akar mimang adalah sebuah akar pohon yang dipercayai sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan seseorang. Seperti pada kejadian Tapuk dan Cemplis ini. Tapuk, Cemplis, podo gali, Tapuk, Cemplis, pada pulang, sambil diikuti suara kentongan warga. Orang-orang itu meneriakkan nama-nama yang dirasa pergi dan tak pernah kembali lagi. Waktu itu, semua orang, apalagi anak kecil, jelas tidak diperbolehkan keluar di saat petang menjelang. Batas antara maghrib dan garis-garis kegelapan, bulan yang mulai menambahkan cahayanya, bagi para warga semua itu begitu sakral. Namun tidak untuk Tapuk dan Cemplis. Suara-suara itu terus dikumandangkan, berharap dua bocah kecil itu kembali pulang. Tabu-tabuhan dari barang-barang seadanya seperti galon, wajan, ataupun sapu yang ujungnya diketuk-ketukan pada tanah pun mengiringi. Ini sudah malam ke-13. Ritual ini selalu diadakan. Tapuk dan Cemplis di malam Jumat terakhir ini haruslah pulang. Mbah, apa ini tidak mau dilanjutkan besok saja? Sudah mulai hendak Isya, salah seorang warga berkata dengan takut-takut. Persetan dengan hendak Isya, memang mereka mau sholat? Bukan, Mbah. Tapi lebih tepatnya kita hendak nonton pertandingan tinju di TV rumah kepala desa. Si kepala desa, Pak Ridwan, hanya menggeram kecil. Mbah, kalau misal hari ini pun Tapuk sama Cemplis belum kelihatan, baiknya bagaimana? Mbak Dola membungkuk-bungkuk, hendak duduk sebentar. Kakinya disilangkan. Tongkat yang menurut orang-orang isinya bisa saja pedang, bergerak seperti bikinan Bu Gandring untuk Ken Arok. Simba mengunyah-unyah sirih. Ia berkata pelan, "Tidak boleh tidak ketemu. Ibu mereka pingsan tiap menit. Kalian lihat kan, kalau malam ini mereka tidak terlihat, maka demi Allah, mereka semua sempurna hilang. Dan kita hanya boleh merelakannya." Juga bencana yang menimpa desa ini karena membiarkan dua anak yatim hilang ditelan dunia setan. Lolongan suara anjing terdengar bersaut-sautan. Tapuk menggerakkan kakinya kembali. Ia nyaris tidak mandi selama beberapa jam. Juga Cemplis adiknya. Kedua bocah itu masih berada di dalam gubuk ini. Setelah beberapa kali mencoba untuk keluar, tapi menemui jalan buntu. Dan begitu terus berulang. Seperti labirin aneh yang membuat mereka kembali ke gubuk ini lagi. Tiba-tiba seseorang kembali datang. Sudah tertebak, ia adalah Nyai Basudi. Begitu ia minta dipanggil. Nyai Basudi tersenyum. Kebaya putihnya sudah terlihat usang. Rambutnya disanggul meski awut-awutan, menampakkan hampir sepertiganya adalah uban. "Habis dari mana, Nak?" Tapuk menjawab pendek. "Disebabkan karena takut. Menonton acara di balai desa, Nyai." Ia sudah paham. Semua ini semu. Ia berada di alam setan.
dibawa oleh lampor yang menyerupai emaknya. Cemplis sepertinya hanya pura-pura tidur. Dilirik oleh Nyai Basudi berkali-kali yang hanya mengulum senyum. Kalian sudah lama di sini, dimakan ya? Dari tadi menonton wayang terus. Kali ini kalau tidak dimakan, mungkin kalian tidak bisa pulang. Berbekal perkataan seperti itu, Tapuk mengambil segelas air yang diberikan oleh Nyai Basudi. Ia nyaris ingin meminumnya karena rasa haus yang datang sedari tadi. Tapi teringat pesan emaknya, andai kata semua hal terasa aneh, jangan makan dan minum apapun. Kemudian air yang nyaris menyentuh kerongkongannya ia muntahkan pelan-pelan, sehingga hanya membasahi leher dan kausnya. Kalian ini sebenarnya mau kemana? Kok bisa sampai ke sini? Nyai Basudi bertanya-tanya dengan acuh sekali. Kedua tangannya masih sibuk mengupas bawang-bawangan. Semua hal yang ada di depan Tapuk sebenarnya tidak bisa dinalar. Sudah lama orang-orang tidak terbiasa menggunakan kepaya model seperti itu. Belum lagi para penari lengger di balai desa sana yang tidak pernah berkedip. Orang-orang yang bergerak lalu lalang terasa seperti robot. Belum lagi, ia berkali-kali keluar gubuk ini, mencapai gerbang desa, tapi kembali lagi ke situasi ini. Tidak pergi kemana-mana, Nyai. Tadi kami hanya mengikuti emak kami dan sampai ke sini. Nyai Basudi tidak berkomentar lagi. Kemudian mengangguk-angguk saja. Badannya yang bongkok-bongkok itu dipaksa ia bawa ke dapur kembali. Entah untuk berbuat apa. Kesempatan itu datang lagi. Tapuk segera membangunkan Cemplis yang sudah terkencing beberapa kali. Kemudian melesat keluar gubuk. Mas, percuma kita pergi dari sini. Nanti juga balik ke sini lagi. Cemplis berteriak. Sungguh semua energinya seperti tersedot. Ia merasa ingin mati saja. Bulu kuduknya berdiri. Kakinya sudah tidak kuat. Perasaannya juga galang kabut. Ia melirik jam di tangannya dan masih sama. Jam itu mati. Mereka seperti berhari-hari di sini dan semuanya fana. Tapuk menyuruh adiknya diam, menuntun keduanya sampai ke kuburan. Dek, cari kuburan Mbah Rosid, bapaknya Mbah Dolah. Mungkin kalau kita berkata pada kuburannya, dia bisa menolong. Cemplis menangis lagi, menatap kakaknya yang menurutnya sudah gila. Tapuk menepuk pipinya perlahan, berusaha mewaraskan adik satu-satunya ini. Ingat perkataan Bapak. Kata Bapak kalau ada di situasi di mana kita berurusan dengan setan, minta tolonglah kepada Mbah Rosid. Ia senantiasa akan menolong keluarga kita. Sampai tiba-tiba suatu cahaya berpendar di ujung salah satu kuburan, membuat keduanya pingsan. Bah, Tapuk sama Cemplis di sini. Orang-orang berkerumun kembali, menyaksikan bagaimana dua anak remaja meringkuk di salah satu sudut pepohonan bambu. Keduanya masih sehat tanpa luka apapun, hanya usang dengan kaus kotor di mana-mana. Mbah Dolah bergerak menghampiri, memeluk keduanya erat-erat. Alhamdulillah, kowe pada wis bali. Matur nuwun karo Mbah Rosid. Alhamdulillah, kalian sudah pulang. Berterima kasihlah sama Mbah Rosid. Apa yang terjadi dengan Tapuk dan Cemplis setelah di kuburan itu, Mbah?
pekiku sedikit takut-takut. Karena rasa penasaran yang menggunung, aku tetap menanyakannya. Mbah Kakung tersenyum kecil, menowel hidungku. Tidak ada yang tahu, bahkan kedua bocah itu. Yang jelas, Mbah Rosid yang membawa mereka pulang ke dunia manusia. Kedua bocah itu sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tidak memakan atau meminum apapun. Jadi mungkin itu alasan kenapa mereka masih bisa selamat. Jadi ingat ya, Nduk, jangan pernah keluar rumah saat sore menjelang. Suara itu kembali bergetar, seolah mengingat kembali suasana paling mengerikan yang pernah ada dalam hidupnya. Mbah Kakung melanjutkan, sebab apapun yang terjadi pada Tapuk dan Cemplis itu, dan hal-hal tentang lampor dan setan, memang benarlah adanya.